Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yuanita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, aku masih berada di kota suci Madinah Al-Munawwaroh, dan hari ini aku mengikuti kegiatan City Tour, yaitu mengunjungi Masjid Quba sekalian sholat sunat di dalamnya. Oke, kita belajar tentang Masjid Quba ya. Masjid Quba adalah salah satu destinasi utama untuk jemaah haji maupun jemaah umroh. Nilai sejarah dan ibadah menjadi alasan utama para peziarah berkunjung ke sini. Masjid Quba terletak sekitar 4-5 km dari Masjid Nabawi Madinah. Masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid ini dibangun pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 622 Masehi, tahun pertama Hijriah. Tepatnya 23 September 622 Masehi, di atas sebidang tanah seluas 1.200 meter persegi milik keluarga Kalsum bin Hadam dari kabilah Amru bin Auf. Masjid Quba didesain sendiri oleh Rasulullah. Peletakan batu pertama adalah batu mihrab di mihrab masjid yang menghadap Baitul Maqdis di Palestina dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian diikuti berturut-turut oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dalam beberapa catatan dikemukakan bahwa Masjid Quba sendiri adalah nama dari sebuah sumur yang kemudian menjadi nama perkampungan yang dihuni oleh Bani Amru bin Auf. Dinamakan Masjid Quba karena ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah melewati pemukiman ini. Masjid Quba ini dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat pada tahun pertama Hijriah. Terletak di sebelah barat dari kota Madinah. Di dalam masjid terdapat sebuah sumur milik Malik Abu Ayyub Al-Ansori yang dikenal dengan sumur Mubarak An-Naqah, yaitu tempat pemberhentian unta Rasulullah ketika masuk ke kota Madinah. Selain itu, ketika membangun Masjid Quba, Nabi Muhammad juga dibantu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberi petunjuk arah kiblat dari masjid tersebut. Di Masjid Quba ini pertama kalinya diadakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah ini disebutkan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 108, yang disebut dengan nama Masjid Taqwa. Artinya, janganlah kamu bersembahyang di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Semasa hidupnya, Rasulullah SAW selalu pergi ke Masjid Quba di setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat selalu menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Oleh karena itu, setiap umat muslim yang menunaikan ibadah haji dan umroh sangat dianjurkan untuk mengunjungi masjid yang menjadi saksi perjuangan Rasulullah ini. Perkembangan masjid. Masjid Quba mengalami renovasi pada zaman Utsman bin Affan dengan membangun menara masjid untuk mengumandangkan azan. Berikutnya renovasi dilakukan pada masa Sultan Abdul Majid II, Daulah Utsmaniyah pada tahun 1245 Hijriah. Berikutnya renovasi dilakukan pada masa pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Kementerian Haji dan Wakaf melakukan perluasan Masjid Quba sehingga bisa menampung kapasitas 20.000 jamaah.
Bentuk bangunan seperti masjid pada umumnya, hanya saja bagian tengahnya terdapat ruangan lapang yang di atasnya terdapat atap yang bisa dibuka tutup. Yang istimewa, masjid ini terdiri dari 4 menara untuk menyebar kumandang azan dan 56 buah kubah. Komplek Masjid Quba juga dilengkapi dengan pemukiman para imam dan muazin, perpustakaan, dan tempat tinggal para penjaga masjid. Sampai saat ini, masjid masih diziarahi ribuan umat Islam dari penjuru dunia, baik yang sedang menjalankan ibadah haji maupun umroh. Dari kejauhan, masjid ini akan terlihat 4 menara putih tinggi menjulang. Begitu dekat, maka tampak jajaran pohon kurma mengelilingi masjid. Masjid ini memang berbeda dengan kebanyakan masjid di Madinah. Kalau Masjid Nabawi dan masjid lain yang ada di Madinah hampir tak memiliki taman depan, namun tak begitu dengan Masjid Quba. Masjid Quba berdiri di atas tanah seluas 5.035 meter persegi. Memiliki taman depan dan taman belakang dengan deretan pohon kurma yang rindang. Dan di halaman masjid terdapat taman air mancur. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Tirmizi dan Ibnu Majah menyampaikan bahwa Rasulullah menyatakan, bila mengunjungi Masjid Quba untuk sholat, maka pahalanya sama dengan melakukan umroh. Riwayat tersebut hingga kini masih tertempel di dinding luar Masjid Quba. Jadi begitu tiba di masjid, segeralah berwudu atau berwudu dari rumah atau hotel. Tunaikan sholat sunnah di dalam masjid pertama ini, karena siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba, lalu ia sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh. Quba memang selalu menjadi tujuan ziarah para jamaah haji maupun umroh. Tidak heran bila masjid ini selalu ramai. Masjid yang sederhana ini kini tampil begitu indah memesona mata. Namun sejatinya bukan kemegahan dan keindahan yang terpancar dari masjid ini, hanya keimanan dan ketakwaanlah yang mendasarinya. Berikutnya terdapat 1 ruang persegi 4 untuk sholat dan sebuah serambi. Ruangan bertiang pohon kurma dan beratap pelepah daun kurma bercampur tanah liat. Di tengah terdapat ruang terbuka yang disebut sahan. Di tempat itu terdapat sumur untuk mengambil air wudhu. Dan yang layak dicatat adalah bahwa masjid ini pernah mengalami peralihan arah kiblat dari Baitul Maqdis, kemudian diputar balik menghadap ke Baitullah di Makkah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah pertama yang membangun 4 menara Masjid Quba setinggi 47 meter. Rekonstruksi berikutnya terjadi pada masa Sultan Al-Ashraf Saif al-Din Qaitbay dari dinasti Mamluk dengan melengkapinya sebuah mimbar baru dari Pualam. Di kemudian hari, mimbar ini dijuluki mimbar Masjid Raya. Raja Fahd bin Abdul Aziz pada tahun 1986 kembali merenovasi dan memperluas bangunan dengan tetap mempertahankan arsitektur tradisionalnya. Proyek ini menelan biaya 90 juta rial Saudi Arabia. Struktur Masjid Quba. Struktur masjid mengalami pembangunan terbesar dalam sejarahnya dengan luas area mencapai 50.000 meter persegi. Kapasitas meningkat hingga mampu menampung 66.000 jamaah. Dikutip dari Saudi Gazette, renovasi terakhir Masjid Quba memperluas ruang sholat menjadi 5.035 meter persegi dan keseluruhan masjid beserta fasilitasnya menjadi 13.500 meter persegi dari semula hanya 1.600 meter persegi. Ruang sholat utama ini mampu menampung hingga 20.000 jamaah. Masyarakat Madinah akan dengan nyaman melakukan sholat di Masjid Quba selama Haji dan Idul Fitri, ketika biasanya terjadi peningkatan jumlah jamaah yang berkunjung ke kota Madinah. Masjid ini memiliki 54 kubah kecil, 5 kubah berukuran sedang, dan 1 kubah berukuran besar tepat di atas area mihrab. Bangunan masjid memiliki 4 menara, masing-masing 1 di setiap sudut.
Awalnya hanya ada satu menara, renovasi terakhir menambahkan 3 menara lainnya. Dasarnya persegi, memiliki poros segi 8 dan berbentuk lingkaran di puncaknya. Halamannya dibuat dari marmer putih dan hitam yang dihiasi ornamen berwarna merah. Sebagiannya ditutupi payung pada siang hari untuk melindungi jamaah dan pengunjung dari panas dan terik. Elemen bangunan baru ini mencakup karya dari arsitek Mesir Abdel Wahid El-Wakil, arsitek Pakistan Hasan Khan Sayyid, dan arsitek teknik sipil dari Stuttgart Mahmud Bodorast. Masjid ini memiliki 2 area sholat utama, satu di selatan dan satu lagi di utara, yang dihubungkan oleh 2 barisan tiang beratap di sisi timur dan barat, mengelilingi ruang tengah yang ditutup dengan kain. Ruang salat di bagian selatan dihiasi 6 kubah yang lebih besar di atasnya. Ruang salat di bagian utara dihiasi 32 kubah yang lebih kecil. Dan barisan tiang di atasnya dilengkapi dengan kubah yang lebih kecil. Saat ini Masjid Kuba memiliki 7 pintu masuk utama dan 12 pintu masuk tambahan, dengan fasilitas toilet sebanyak 64 unit untuk pria dan 32 toilet untuk wanita. Masjid Kuba sangat berkesan di hati Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, beliau mengunjungi masjid ini setiap hari Sabtu, baik dengan berjalan kaki maupun naik tunggangan. Bahkan Nabi SAW tidak suka meninggalkan masjid setelah masuk di dalamnya, kecuali setelah melakukan sholat di dalamnya. Nabi juga melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Kebiasaan Nabi ini juga diikuti oleh Ibnu Umar. Beliau berkata, Nabi SAW biasa mendatangi Masjid Kuba setiap hari Sabtu, baik berjalan kaki maupun naik tunggangan. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW sendiri turun langsung dalam pembangunan Masjid Kuba. Dari Syamus bin Nu'man radhiyallahu anha, bahwasanya dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW ketika beliau tiba di Kuba. Beliau tinggal dan membangun masjid ini, yaitu Masjid Kuba. Saya melihat beliau mengambil sebuah batu besar, lalu beliau dekatkan ke perut beliau, dan aku melihat bekas putihnya tanah di perut atau pusar beliau. Lalu datang seorang sahabat dan berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, biarkan saya yang bawa. Beliau menjawab, tidak, ambillah batu lain yang semisalnya. Dan sampai pada akhirnya beliau selesai membuat pondasinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Keutamaan Masjid Kuba. Masjid Kuba memiliki beberapa keutamaan yang tidak dimiliki oleh masjid lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya adalah bahwa masjid ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke kota Madinah. Allah juga menyebutkan masjid di dalam Al-Quran dengan pujiannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 108 yang artinya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Sholat di Masjid Kuba memiliki pahala seperti melakukan umroh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masjid Kuba, lalu sholat di dalamnya dengan suatu sholat, maka baginya seperti pahala orang yang melaksanakan umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berbagai hukum terkait sholat di Masjid Kuba juga disebutkan. Pertama, seseorang harus berwudu sebelum pergi ke masjid untuk mendapatkan pahala umroh. Jika wudu terputus di tengah jalan, dia harus berwudu lagi, dan kehilangan wudu tidak menghalangi pahala umroh. Sholat yang mendapatkan pahala umroh bisa berupa sholat fardu maupun sholat sunnah.
Kemudian bagi yang berniat melakukan sholat sunnah di Masjid Quba, dia bisa melakukan 2 atau 4 rakaat. Disarankan untuk tidak sengaja sholat di Masjid Quba pada waktu-waktu terlarang seperti setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Namun jika seseorang pergi ke Masjid Quba untuk sholat fardu seperti sholat maghrib setelah sholat asar, dia bisa melakukan sholat tahiyatul masjid sebagai pengganti menunggu sholat maghrib. Para jamaah haji atau umroh boleh mengunjungi Masjid Quba berulang kali untuk sholat di sana, meskipun setiap hari. Salah satu sunnah Nabi adalah pergi ke Masjid Quba dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Disarankan bagi seseorang untuk pergi ke Masjid Quba dengan berjalan kaki, seperti yang dilakukan oleh Nabi meskipun itu memakan waktu dan melelahkan. Semua ini akan dihitung sebagai amal yang baik. Demikian dari saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.